Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan materi yang kemarin. Sebelum itu, izinkan saya untuk melepaskan masker terlebih dahulu ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan teks debat. Tapi sebelum itu saya butuh satu orang untuk mengoperasikan laptop saya ini. Oh ya, silahkan Mbak Aneng. Silahkan maju. Jangan malu-malu. Oke, lanjut langsung. Oke, teks debat. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu teks debat? Oke, teks debat adalah suatu kegiatan yang di situ kita saling beradu argumentasi dan kita saling mempertahankan argumentasi kita sendiri ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi data dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Tujuan dan fungsi debat. Tujuan dan fungsi debat adalah bagaimana kita harus mempertahankan argumen yang kita pilih. Mau kita menjadi tim pro atau tim kontra. Sedangkan fungsi dari debat adalah mempunyai banyak sekali fungsi dari debat ini. Kita bisa melatih keterampilan berbicara kita. Kita bisa melatih secara berpikir kritis. Dan kita bisa melatih kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur-unsur debat. Yang pertama adalah mosi. Teman-teman ada yang tahu apa itu mosi? Nah, benar sekali Saudara Heru Gunawan ya. Mosi adalah topik atau suatu permasalahan yang akan kita angkat pada debat. Selanjutnya adalah tim pro. Tim pro adalah tim yang setuju dengan apa isi mosi tersebut. Tim kontra sebaliknya dengan tim pro adalah tim yang tidak setuju dengan mosi yang kita akan angkat gitu. Selanjutnya tim netral. Tim netral di sini sebagai penengah dan tim netral tidak boleh berpihak ke tim pro atau tim kontra. Selanjutnya moderator. Moderator adalah seseorang yang memimpin berlangsungnya debat dan orang yang menjalankan sepanjang perdebatan itu. Selanjutnya adalah notulen. Notulen adalah seseorang yang mencatat apa itu argumen-argumen tim pro atau tim kontra dan tim netral serta memberi rangkuman untuk akhir debat. Sama seperti teks lainnya, teks debat juga memiliki struktur yang wajib kalian perhatikan. Struktur teks debat tersebut meliputi pengenalan. Pengenalan adalah pembahasan atau pengenalan mosi atau diskusi awal untuk melangsungkan perdebatan. Selanjutnya adalah penyampaian argumen. Dari masing-masing tim, kalian akan menyampaikan argumen kepada tim lawan dan kalian harus mempertahankan argumen kalian sendiri. Selanjutnya debat. Debat merupakan mempertahankan argumen yang kalian debatkan. Selanjutnya kesimpulan yang disampaikan oleh notulen. Oke, kaedah kebahasaan teks debat.
Yang pertama adalah kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Selanjutnya konjungsi. Teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya adalah kata rujukan. Teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Terima kasih. Setelah saya menyampaikan materi teks debat, kali ini kita akan mempraktekannya langsung. Jadi saya akan membagi kelas ini dalam kedua kelompok, tim pro dan tim kontra. Silahkan tim pro ada di sebelah kanan, bisa dibagi, tim kontra di sebelah kiri. Mbak Isna bisa pindah di sebelah kanan ya, tim pro ya. Silakan. Nah, silakan Mbak Isna. Ayo. Mbak Isna, silakan. Ayo silakan Mbak Isna. Kalau gitu Mbak Isna menjadi tim netral ya. Silakan tim netral Mbak Isna di tengah. Sama. Entah itu. Setelah itu saya membutuhkan notulen. Ada yang mengajukan? Oke, Mbak Melina menjadi notulen. Silakan Mbak Isna, Mbak Melina maju ke depan sini ya. Pakai kursi ya. Silakan. Cepat. 2 detik ya. Via bisa geser ke sini dong. Nah. Oke. Mosi yang kita angkat adalah perkembangan bahasa membuat kesopanan semakin minim. Selain tim pro, tim kontra, notulen, dan tim netral, tentunya saya akan membutuhkan moderator untuk menjalankan dan memimpin perdebatan pada pagi hari ini. Ayo silakan, siapa yang menjadi moderator? Mas Heru? Mas Heru? Ayo silakan ke sini Mas Heru. Lah kok sing ngomong siapa dek? Mbak Eni. Iya, masing-masing tim harus menunjuk satu untuk menjadi ketua ya. Oke, tim kontra Mbak Lia ketuanya, tim pro Mbak Heni. Oke. Tapi sebelum dimulai sepertinya saya menemukan ketidakseimbangan dalam tim ya. Silakan yang ingin pindah ke tim pro. Aul. Lisa silakan pindah ke tim pro.
Wis, iki peraturannya. Ayo langsung mau peraturan ini ya. Pak Guru, tugasnya saya ngapain Pak Guru? Kamu tim netral, kamu sebagai penengah. Jadi kamu tidak boleh menunggu, condong ke tim pro atau tim kontra. Gitu. Saya diam aja ya kan? Enggak, nanti tetap Anda mempunyai argumen sendiri. Saya tugas. Notulen tugasnya untuk menyatat isi-isi penting dari argumen yang disampaikan oleh setiap tim. Oh yeah. Yang disampaikan oleh tim netral juga Pak? Iya, tentunya. Sudah siap? Sudah. Siap, dimulai aja. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perdebatan kali ini akan membahas mosi tentang perkembangan bahasan perkembangan bahasa membuat kesopanan semakin minim. Sebelumnya dari tim pro akan diwakili oleh Mbak Heni Purwanti dan tim kontra akan diwakili oleh Mbak Ayu Yulia. Dalam perdebatan kali ini ada beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Yang pertama adalah bertanya dengan serius. Kedua, menghindari usur sara. Tiga, berbicara berdasarkan data dan fakta. 4. Menggunakan bahasa baku. 5. Moderator berhak memotong pembicaraan. Dan keenam, pembicara dilarang memotong pembicaraan sebelum dipersilahkan oleh moderator. Dapat dimengerti? Ya. Masing-masing waktu, saya kasih waktu 5 menit untuk memaparkan argumennya. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Silahkan kepada Mbak Heni Purwanti. Buka ini, nggak usah. Silahkan berdiri, Mbak. Buka, nggak usah. Hah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro akan mengemukakan pendapat kami mengenai mosi perkembangan bahasa membuat kesopanan semakin minim. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Di Indonesia sendiri itu bahasa bermacam-macam dan memiliki keunikan tersendiri. Di beberapa daerah terdapat suku-suku yang memiliki bahasa adat masing-masing. Namun seiring perkembangan zaman, di akhir tahun 1980 muncul bahasa gaul yang tren di kalangan, tidak hanya di kalangan anak muda, maupun juga tren di berbagai kalangan ya. Nah, sampai dibuat kamus bahasa gaul. Ada. Saat itu yang mempopulerkan adalah artis lenong dan televisi, yakni Debbie Sahertian, seingat saya. Nah, kalau menurut kami sendiri itu bahasa gaul itu sah-sah saja. Akan tetapi sempat membuat rancu dan sempat dalam tanda kutip mengobrak-abrik bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah jadi. Nah, seiring berkembang zaman lagi bahasa semakin berkembang dan menurut kami bahasa itu terlihat semakin kurang sopan karena semakin berkembang tapi semakin mengurangi kaidah sesuai dengan kebahasaan itu sendiri. Contohnya kalau menurut saya salah satu contoh itu kata anjir ya. Iya. Nah, Ya, silakan. ya saya ulas dulu. Kalau di daerah Jawa Timur ya kalau tidak salah, itu ada bahasa sampean. Kalau di daerah Kudus, daerah sini kalau menurut saya sendiri itu
sampean itu terdengar agak kasar. Kalau menurut saya ya, saya lebih cenderung menggunakan bahasa panjenengan atau jenengan. Nah, tapi itu umum ya, digunakan oleh semua orang juga sekarang sudah semakin banyak menggunakan. Seperti contoh tadi kata anjir, itu menurut saya sendiri dan kami itu banyak digunakan oleh anak muda sekarang, anak milenial. Namun menurut saya itu bahasa kurang sopan dan itu mempengaruhi perkembangan bahasa, mempengaruhi semakin lama kalau ada kosakata baru yang terdengar agak kasar di telinga kami atau mereka yang khususnya kaum-kaum yang masih memegang adat maupun tradisi leluhur yang memiliki bahasa yang lebih sopan, itu kami khawatir akan semakin memperparah keadaan atau kondisi bahasa itu sendiri. Terima kasih. Ya. Dari tim kontra silahkan. 5 menit ya. Ya, selamat pagi semuanya. Saya mewakili tim kontra untuk menyampaikan pendapat mengenai perkembangan bahasa membuat kesopanan semakin minim. Nah, sebenarnya saya kontra karena perkembangan bahasa dianggap membuat kesopanan semakin minim. Padahal perkembangan bahasa itu sebenarnya itu membuat kita itu semakin maju, atau bisa dikatakan karena pada dasarnya bahasa itu bersifat arbiter dan konvensional. Dan semakin berkembangnya teknologi juga kita harus memperkembang bahasa kita jadi yang lebih simple, dan terlebih kalau dipikir dari kesopanan itu bergantung konteksnya ya, dari pembicaranya atau penuturnya. Jadi semakin tinggi masa sekarang, pendidikan itu semakin tinggi juga, intelektualnya juga semakin tinggi. Jadi kalau membuat kesopanan semakin minim itu tidak ya, pastinya karena penggunanya atau penuturnya itu tahulah waktu dan situasi untuk menggunakan kesopanan dan atau bahasa yang sekarang. Jadi perkembangan bahasa itu tidak menentukan kesopanan itu semakin minim atau tidak, karena itu bergantung pada penuturnya. Seperti itu. Makasih. Cukup? Sudah cukup. Silahkan dari tim pro untuk menanggapi dari Mbak Lia tadi. Ya. 2 menit. Terima kasih. Saya akan menanggapi pernyataan dari kelompok kontra ya. Kalau Anda katakan tidak mempengaruhi dan kesopanan bahasa itu semakin minim. Contohnya saja zaman dahulu itu murid itu dengan gurunya itu sangat hormat sekali. Bahkan sampai ada tradisi cium tangan, kemudian menyapa guru. Dan sekarang ada yang saya amati itu murid itu ada gurunya melenggang saja. Dan bahasanya itu dicampur adukan dengan bahasa kalian sehari-hari. Maksudnya bahasa anak muda sekarang itu diperlakukan juga ketika berkomunikasi dengan guru. Nah, kalau itu membuat pernyataan tadi tidak membuat kesopanan semakin minim. Nah, salah satu contoh itu bagaimana dengan contoh yang seperti itu begitu? Karena menurut saya bahasa itu juga mempengaruhi perilaku dari kalian sendiri. Misalnya ya, chat saja. Chat di WA itu terkadang kalian itu entah sengaja atau tidak, kalian itu mengabaikan. Misalnya tanya, seringnya itu tanya. Misalnya, "Pak, ini tugasnya apa?" Nah, setelah dijawab, itu ada yang tidak membuka chat atau mengabaikan. Nah, apakah itu tidak mempengaruhi kesopanan? Paling tidak kalian bisa membalas, membuka dan dengan mengucapkan terima kasih, ataupun ketika dijawab oleh Pak Guru atau gurunya kalian bisa mengucapkan sama-sama. Itu adalah salah satu kesantunan dalam berbahasa. Terima kasih. Silakan dari tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim pro.
Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf untuk Mbak Heni atas penjelasannya tadi, argumennya. Anda menjelaskan itu bukan mengarah pada bahasa, tapi itu sikap perseorangan, bukan bahasa. Karena bahasa itu kan kita yang dipermasalahkan itu penggunaan bahasanya, Mbak. Ketika kita berbicara, bukan ketika kita berperilaku pada seseorang. Nah, berbedanya di seperti itu. Terima kasih. Sekarang kesimpulan dari tim pro, tim pro Aku deh. hanya 1 menit penutup. Kesimpulan ya, tidak Iya. boleh menyanggah ya kesimpulan. Kesimpulan dari tim kami, perkembangan bahasa sekarang itu khususnya di kalangan anak milenial itu membuat kesopanan bahasa semakin minim. Kenapa kami mengaitkan dengan kesopanan tidak semata hanya penggunaan bahasa, namun juga ke perilaku, karena itu berpengaruh juga kepada perilaku yang dipakai sehari-hari oleh kalangan anak milenial. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Mbak Lia sebagai penutup closing statement. Jadi untuk kesimpulan yang saya ambil itu saya masih sama dengan pendapat saya yang di awal, bahwa perkembangan bahasa itu tidak berpengaruh pada kesopanan yang membuat kesopanan minim, tapi kembali lagi itu yang membuat kesopanan minim itu adalah orangnya tersendiri atau perilakunya tersendiri, bukan karena perkembangan bahasa. Terima kasih. Dari tim pro dan kontra saya kira sudah cukup. Giliran tim netral Mbak Isna, saya persilahkan. Mbak Isna. Oh, Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan dari tim netral bahwasanya bahasa digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa juga sebagai alat interaksi antar manusia dalam bermasyarakat. Bahwasanya ketika bahasa mengalami perkembangan dan akibatnya yang sesuai Mosi tadi membuat kesopanan semakin minim, itu memiliki kecenderungan bahwasanya bahasa bukan individual, karena bahasa itu digunakan oleh banyak orang, sehingga pemakaian bahasa itu akan lebih cepat dan bahasa sendiri bersifat dinamis dan akan mengalami perkembangan. Nah, sehubungan dengan itu, dari masyarakat maupun pihak yang peduli dengan bahasa Indonesia harusnya memberikan informasi bagaimana cara menggunakan bahasa gaul dengan bahasa Indonesia yang baku. Terima kasih. tibalah kita di akhir oleh perdebatan. Tibalah saatnya kita di akhir penyampaian argumen, tapi sebelum menutup pada debat kali ini, saya persilahkan notulen untuk memberitahu. Notulen nggak menjawab. Ya udah. Tibalah kita di penghujung perdebatan kali ini. Tadi topik yang dibahas adalah perkembangan bahasa membuat kesopanan semakin menurun dalam tanda tanya, semakin minim ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekilas seperti itu ya proses perdebatan. Jadi ada tim pro, tim kontra, notulen, tim netral, dan yang memimpin adalah moderator. Sekian dari saya tutup. Ada yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Ayo silakan Mbak Aning. Baik, kita akhiri ya untuk pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.